Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengguna data di Interactive Hilir maupun dimanapun yang bisa mengikuti streaming YouTube BPS Interactive Hilir. Siang ini tanggal 1 September 2021, BPS Interactive Hilir melaksanakan rilis IHK indikator konsumen kondisi bulan Agustus 2021. Sebelum kami sampaikan, karena ini masih dalam masa pandemi yang masih belum ada berkurang, jadi kami pada rilis kali ini menggunakan media daring dan tidak menggunakan rilis secara luring. Jadi para pengguna data harap maklum, nanti ketika situasi sudah memungkinkan, kami akan melaksanakan rilis angka inflasi kota pemilihan ini dengan metode luring. Baik, untuk bulan Agustus ini, ya, kota pemilihan mengalami deflasi sebesar 0,42%, dan ini adalah deflasi yang 3 bulan berturut-turut setelah terjadi inflasi di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus mengalami deflasi dengan indeks harga konsumen kota pemilihan sebesar 106,37. Sementara secara nasional terjadi inflasi sebesar 0,08% dengan IHK indeks harga konsumen sebesar 106,54. Jika kita bandingkan dengan 90 kota yang menghitung indeks harga konsumen seluruh Indonesia, ada 34 kota yang mengalami inflasi, sementara ada 56 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di kota Sorong, di kota Kendari, ya, sebesar 0,62%, sementara inflasi terendah sebesar 0,01% di kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Sementara itu dari 56 kota yang mengalami deflasi, deflasi tertinggi adalah di kota Sorong, Papua Barat, sebesar minus 1,04%, sementara deflasi terendah 0,03% terjadi di 3 kota, yaitu kota Timika, kota Sukabumi, dan kota Melobo. Kita kembali ke kota Tembilahan. Ya, jika kita perhatikan secara menurut kelompok pengeluaran, di bulan Agustus ini penyumbang deflasi terbesar adalah terjadi di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kemudian kedua adalah di kelompok transportasi, dan ketiga adalah di kelompok peralatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara terjadi inflasi di kelompok pakaian dan alas kaki, terjadi kenaikan harga juga di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kemudian juga terjadi kenaikan harga di kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Kelompok lain juga ada yang mengalami kenaikan harga, yaitu di kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan. Kemudian di kelompok pengeluaran pendidikan juga sedikit mengalami kenaikan harga. Itu juga kita lihat kondisi inflasi di bulan Agustus. Sementara jika kita lihat inflasi di tahun kalender, kembali di kelompok makanan sebagai penyumbang terbesar, diikuti kelompok kesehatan dan kelompok pengeluaran transportasi. Sementara kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan harga atau inflasi. Jika kita lihat dari sisi penghitungan inflasi dari tahun ke tahun, artinya Agustus 2021 ini jika dibandingkan dengan Agustus 2020, justru kelompok yang menyumbang deflasi di 2021 ini mengalami kenaikan harga di sana. Mungkin untuk lebih detail, lebih jelasnya bisa kita rinci lagi di masing-masing kelompok pengeluaran, terutama yang pertama tentu saja di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini adalah kelompok yang menyumbang deflasi cukup besar di bulan ini.
besar andilnya adalah 0,42. Ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga di bulan Agustus ini. Tiga besar yang mengalami penurunan harga adalah di komoditas daging ayam ras, kemudian komoditas ikan basah, dan komoditas ikan nila. Sementara itu juga ada penurunan harga di kelompok sayur-sayuran seperti cabai merah, jengkol, timun, terong, buncis ini mengalami penurunan harga juga, tomat, cabai rawit dan sebagainya. Kemudian ada beberapa memang mengalami kenaikan harga seperti ikan kembung, ya, ikan kembung, kemudian bawang merah dari meningkat, rokok juga mengalami kenaikan, ikan rata-rata meningkat, dan tentu saja minyak goreng juga mengalami kenaikan harga sesuai dengan perkembangan harga komoditas CPO di internasional yang sedikit mengalami kenaikan, dan maka produk turunannya juga menyesuaikan. Sementara itu jika kita lihat di kelompok pakaian dan alas kaki, seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa mengalami sedikit kenaikan harga. Kenaikan harga di kelompok ini disumbang oleh komoditas baju kaos tanpa kerah. Kemudian di kelompok berikutnya, di kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami kenaikan harga. Itu disumbang oleh komoditas seng, besi beton, dan bahan bakar rumah tangga yang justru mengalami penurunan. Jadi seng dan beton yang ini adalah berbasis logam sedikit mengalami kenaikan, sementara bahan bakar rumah tangga ada sedikit mengalami penurunan. Di kelompok perlengkapan, peralatan, dan peliharaan rutin rumah tangga, ini mengalami kenaikan harga yang disumbang oleh komoditas lemari es dan jasa asisten rumah tangga. Upah untuk asisten rumah tangga ini mengalami sedikit kenaikan. Di kesehatan relatif stabil, tidak ada perubahan harga, sementara di transportasi mengalami penurunan harga, dan lagi-lagi ini disumbang oleh komoditas mobil. Ya, ada sedikit mengalami penurunan, dan ini sudah terjadi di beberapa bulan ini. Ini juga ada kaitan dengan kondisi pandemi dan ada kebijakan dari pemerintah dan pengurangan pajak barang mewah. Sementara di kelompok Infocom ada kenaikan sedikit kecil, itu disumbang oleh televisi berwarna dan laptop atau notebook. Kemudian di kelompok rekreasi relatif stabil, tidak ada kenaikan. Di kelompok pendidikan ada terjadi kenaikan harga dengan andil 0,01. Ini dipicu oleh ada kenaikan di jasa pendidikan, yaitu di semua jenjang, baik itu pendidikan dasar, menengah tingkat pertama maupun menengah tingkat atas, ada sedikit mengalami kenaikan. Sementara di pendidikan desa dan makanan dan minuman dan restoran relatif stabil. Di perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami penurunan harga atau deflasi. Ini disumbangkan oleh emas perhiasan yang sedikit mengalami penurunan di sana. Kemudian secara umum, ya, kalau kita bandingkan inflasi di Kota Tembilahan ini di tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, tahun 2020, di bulan Agustus 2021 itu tadi seperti sampaikan di depan ada deflasi 0,42, sementara di tahun sebelumnya hanya mengalami deflasi 0,01. Sementara di tahun kalender akumulasi inflasi di tahun 2020 hanya mencapai 2,13, sementara di tahun 2021 ini mengalami deflasi terus sebesar 0,31%. Kalau kita lihat inflasi dari tahun ke tahun, Agustus tahun ini dibandingkan Agustus 2020 mengalami inflasi 1,13, sementara di tahun 2020 Agustus 2020 dibandingkan dengan Agustus 2019 mengalami inflasi 1,72. Artinya trennya bahwa di tahun 2021 ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 2020. Lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di grafik ya nanti, baik itu inflasi dari bulan ke bulan ya, perbandingan antar bulan maupun inflasi antar tahun ya. Kalau dilihat grafik sales tahun 2021 ini cenderung lebih landai dan cenderung menurun, sementara di
kondisi perubahan harga di tahun 2020 lebih dinamis di sana, ada kenaikan, ada penurunan dan sebagainya. Dan kalau dilihat inflasi year on year di akhir tahun cenderung naik. Nah, ini apakah di tahun 2021 ini tren perubahan harga akan mengikuti pola 2020 atau tidak, ini juga masih belum bisa kita perkirakan. Semoga kondisi perubahan harga ini mencerminkan kondisi masyarakat ekonomi yang lebih baik, bukan mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang lesu di sana. Kalau kita bandingkan 3 kota yang dihitung indeks harga konsumen di Provinsi Riau, yaitu Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan, di inflasi bulanan di bulan Agustus ini, Tembilahan mengalami deflasi yang cukup paling besar, itu 0,2 dibandingkan dengan Dumai hanya 0,26, kemudian Pekanbaru hanya 0,07. Kemudian di tahun kalender juga Tembilahan mengalami mencetak rekor angka inflasi kalender yang juga paling kecil, mengalami deflasi 0,31, sementara Dumai terjadi kenaikan 0,86%, sementara Pekanbaru 0,61%. Demikian juga untuk yang inflasi year on year, Tembilahan juga yang paling kecil. Ini mungkin perlu dijadikan pertimbangan untuk dikaji lebih dalam fenomena apa yang terjadi di kota Tembilahan ini sehingga inflasinya relatif kecil dibandingkan dengan di 2 kota lainnya. Sementara di tahun sebelumnya biasanya Tembilahan selalu inflasinya lebih besar dibandingkan Dumai maupun Pekanbaru. Ya, demikian ya yang bisa saya sampaikan mengenai indeks harga konsumen bulan Agustus 2021 di Kota Tembilahan. Jika sahabat pengguna data menemukan data-data lainnya, baik untuk keperluan studi maupun untuk perencanaan, silakan mengakses di website kami di inilkap.bps.id untuk level kabupaten. Kalau yang data-data level provinsi bisa diakses di riau.bps.id, data level nasional bisa diakses di bps.id. Sementara itu, jika ingin mendapat kemudahan ketika kita dalam posisi bergerak mobile, para pengguna data bisa mendownload aplikasi All-Star BPS, baik itu untuk pengguna Android bisa download di Google Play, sementara untuk pengguna iPhone bisa mendownload di App Store. Saya rasa itu ya yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat pengguna data. Semoga ini memberi manfaat dan menjadi masukan untuk para pemangku kepentingan yang terkait dengan indeks harga konsumen di Kota Tembilahan. Akhirnya, wassalamualaikum.